Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal khashiyin wal mutasaddiqin was sabirin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladziina kafaru lawla unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Subhanallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling istimewa, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang menjadi tauladan kita semua. Tidak ada satupun hal di dalam diri beliau yang tidak pantas atau tidak bisa kita teladani, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, kepada khatib dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara marilah kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita semakin banyak problem, tantangan kita semakin banyak, masalah-masalah yang kita hadapi semakin rumit. Bahkan di zaman modern ini tantangan-tantangan itu bertubi-tubi. Tantangan itu semakin besar, semakin banyak, dan terus kita hadapi sebagai manusia yang hidup di zaman modern. Oleh karena itu, seringkali di zaman kini kita tidak tenang. Jiwa manusia itu tidak tenang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dunia nyata maupun faktor dunia maya. Bahkan faktor yang terbaru adalah faktor dunia maya ini seringkali menimbulkan masalah kejiwaan, seringkali menimbulkan masalah hilangnya ketenangan dalam diri kita. Bagaimana tidak, dalam setiap saat, setiap waktu kita tidak lepas dari elektronik, kita tidak lepas dari HP, kita tidak lepas dari media-media sosial. Bahkan satu orang bisa memiliki beragam jenis media sosial, dan bahkan di satu media sosial satu orang bisa memiliki banyak atau lebih dari satu akun. Ini sungguh luar biasa, berdampak kepada kejiwaan umat manusia. Maka tidak salah kalau seandainya gini banyak sekali berita-berita yang sungguh mengerikan, dan itu baru berita yang dimunculkan. Artinya apa? Artinya sesungguhnya di balik yang tampak itu masih banyak yang tidak terwartakan.
masih banyak yang sesungguhnya tidak kita ketahui, masih banyak yang sesungguhnya tidak diketahui oleh kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka bagi seorang muslim bagaimana caranya agar jiwanya senantiasa tenang di era modern. Sesungguhnya umat Islam itu gampang, cuma kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang harus kita ikuti itu sudah ada. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah pentingnya ketenangan jiwa dalam Islam. Hadirnya Islam, hadirnya agama Islam, hadirnya keyakinan Islam, hadirnya ibadah-ibadah dalam Islam, hadirnya muamalah-muamalah yang sesuai dengan Islam, itu hakikatnya adalah menciptakan ketenangan jiwa kita. Kalau seandainya kita melaksanakan keyakinan-keyakinan, beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu imbasnya adalah pada ketenangan jiwa kita. Bagaimana seorang yang sholat itu pasti tenang, pasti damai, pasti jiwanya itu senang, pasti jiwanya penuh dengan keindahan, bisa mengalahkan kemewahan-kemewahan lain yang ada di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Sebagaimana yang dibacakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kalau dari ayat sebelumnya dibaca, "Wa yaqul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Allah ini bisa saja, kata Allah ini, memberikan kesesatan kepada seseorang. Jadi Allah itu bisa memberikan tidak petunjuk dan bisa memberikan petunjuk. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang anab. Wa yahdi ilaihi man anab. Siapa yang anab itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini orang yang dapat keuntungan luar biasa. Walaupun mungkin kekayaannya kalah dibanding orang lain yang tidak beriman, tapi orang beriman sesungguhnya di atas segalanya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang kedua setelah beriman itu adalah wa tatma'innu qulubuhum, orang yang senantiasa hatinya itu tenang, hatinya itu damai, hatinya itu tentram. Tentramnya dengan apa? Orang yang hatinya tentram dengan zikir kepada Allah. Jadi hatinya tentram bukan mendengarkan musik, boleh juga, tapi yang paling utama adalah orang yang hatinya tentram ketika menyebut nama Allah. Di dalam ayat ini kan dikatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kalau kita mau praktekkan ayat ini sungguh luar biasa. Kata Allah, hanya dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah, kalau yang lain bisa membuat tenang mungkin sesaat. Tapi kalau dengan ingat kepada Allah maka hatinya akan betul-betul tenang. Kata Allah, hanya dengan ingat kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Cuma kadang-kadang kita lupa, kita mencari-cari ketenangan, padahal lupa bahwa ada ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah. Kalau mau tenang yang setenang-tenangnya, tenang yang sesungguh-sungguhnya. Kalau yang lain boleh tenang tapi sementara, boleh tenang tapi nantinya lebih nggak tenang lagi. Apalagi melakukan misalnya obat-obat yang terlarang, tenang
di saat itu, tapi dampaknya kesananya itu lebih tidak tenang lagi. Nah, ini ingat, ini Allah yang menyampaikan, dan kalau Allah yang menyampaikan ini pasti tidak salah. Kalau kita belum tenang, berarti belum berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu Islam. Jadi hadirnya Islam itu betul-betul agar umat Islam itu paling tenang jiwanya, paling damai jiwanya, paling santai hatinya. Itu umat Islam. Yang kedua yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah menghadapi stres dan tekanan hidup dengan sabar. Nah, ini umat Islam diajarkan agar senantiasa sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar kemudian salat. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ya, ini keuntungan bagi seorang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Kata hadis ini, seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Ini hanya untuk orang beriman. Yang enggak beriman tidak. Apa itu? Itu ya. In asabatu sarra'u syakara. Seorang yang beriman itu kalau ditimpa musibah, kalau ditimpa kebaikan, ditimpa sesuatu yang baik, syakara. Maka khairul lahu, maka dia menjadi baik. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa kesulitan maka dia sabar, maka khairul lahu. Jadi orang beriman itu cirinya mau apapun yang terjadi itu bagus bagi dia. Baik syukur, tidak baik dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, agar jiwa kita itu tenang adalah kita harus senantiasa menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Ini ciri muslim atau mukmin ya. Jadi muslim itu tidak hanya dunia saja lupa akhirat, itu bukan mukmin. Atau akhirat aja lupa dunia, itu juga bukan seorang yang mukmin. Mukmin itu adalah seimbang. Jadi sholat dari pagi sampai pagi lagi itu bukan mukmin begitu. Atau bekerja tidak sholat bukan mukmin. Mukmin itu adalah seimbang. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini orang mukmin nih. Dia senantiasa bekerja untuk akhirat, tapi dia tidak melupakan dunia dan dia selalu berbuat baik. Nah, ini orang mukmin yang benar. Jadi walaupun kepada orang yang zalim dia senantiasa berbuat baik. Kenapa? Kama ahsanallahu ilaik. Karena Allah telah berbuat baik kepada dia. Jadi ketika dia berbuat baik bukan karena orang itu berbuat baik pada dia, tapi karena Allah telah berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang keempat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah menghindari kesepian dan membuat hubungan sosial yang baik. Seorang mukmin itu adalah orang yang iman itu aman, membuat aman. Jadi kalau ada seorang mukmin maka aman, kira-kira begitu. Jadi seorang mukmin itu bukan seorang yang menciptakan kekacauan, bukan seorang yang menciptakan masalah. Kalau seorang menciptakan masalah, tidak memberikan solusi atas masalah, bukan seorang mukmin. Itu cirinya. Jadi kalau ada seorang mukmin yang betul-betul mukmin, dia akan senantiasa bermasyarakat dengan baik, bermasyarakat dengan penuh kedamaian. Dia membuat ketenangan, membuat aman, mengamankan. Itu amanah. Itu seorang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dalam sabda Rasulullah menyampaikan, al-mu'min alladzi yukhalitun nas
wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Ini kalau dalam psikologi ini bagian dari cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita bersosial. Kata hadis, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lain kemudian sabar atas keburukan-keburukan orang lain itu lebih baik dari mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar dengan cercaan-cercaan orang lain. Jadi kita harus sadar sebagai seorang mukmin, kalau namanya di masyarakat pasti akan ada hal-hal yang tidak enak. Akan ada aja orang mungkin yang menyakiti, bisa disengaja atau tidak disengaja. Kalau dia seorang mukmin yang sabar, maka kesabarannya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah, dan itu adalah bagian yang akan menciptakan ketenangan jiwanya sebagai seorang mukmin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi akhir-akhir ini tantangan-tantangan kita semakin berat, terutama berkaitan dengan jiwa atau hati kita atau batin kita. Kadang-kadang kita baca WA, kita baca sosmed yang provokatif, naik darah kita. Baca isu-isu politik yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang kita kepalanya menjadi tidak enak. Oleh karena itu seorang mukmin yang baik, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, harus senantiasa menjaga lahir dan batinnya, menjaga jasmani dan rohaninya. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama harus paham bahwa Islam itu begitu mementingkan tentang hati, jiwa, ketenangan, ketentraman. Yang kedua adalah bahwa stres dan tekanan hidup itu bisa kita hadapi, dan pastikan ada tekanan itu dengan apa? Dengan sabar. Yang ketiga, bahwa hidup kita itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang pasti akan tidak tenang jiwa kita. Harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, kita harus berusaha untuk agar tidak kesepian, tidak membangun kualitas sosial kita, membangun komunikasi dengan sesama kita. Dan kita harus sadar dengan adanya sosial itu pasti ada aja masalah, pasti ada aja yang membuat kita tidak enak. Oleh karena itu kita harus senantiasa ingat bahwa itu adalah sebagaimana yang dijadikan oleh Rasulullah, orang yang bersosial dan sabar dengan orang lain, maka orang itu lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang senantiasa sehat jasmani dan rohani kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bi sari ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada lil taqwa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu 'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidal islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.